kami hidup Tuhan, selama ku hidup. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Haleluya, untuk hari ini kita boleh ada mensyukuri berkat Tuhan, merayakan kebangkitannya. Dia Yesus yang telah mengalahkan maut. Dia Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya Tuhan. Ya, kami bersyukur, sungguh bersyukur, karena Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Raja segala Raja. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Benar kasih setiamu tiada berkesudahan yang ku pegang. Hanya janjimu ku percayakan hidupku, sebab hanya Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu. Kami percayakan hidup setiap kami di tangan-Mu Tuhan. Hidupku dan kami mau sembah Engkau, sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau kami lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, sebab Engkau Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau, ini seruan iman kami Tuhan. Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Untuk selama-lamanya yang kami pegang, yang ku pegang hanya satu, hanya janji-Mu. Kami percayakan, ku percayakan hidupku, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan
kami Tuhan. Haleluya. Kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Setiap belenggu telah Engkau patahkan Bapak. Setiap pergumulan hidup kami telah Engkau bebaskan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dan yang kami sembah hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, 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 glory, haleluya. Biarlah setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, dan setiap lutut bertelut menyembah, meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau kami lewat di lembah, walau lewat Kau beserta kami,
bersorai bagi Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Haleluya Yesus, kami siap memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu hari ini Tuhan. Kami mau merayakan kebangkitan-Mu di hari yang ketiga, sebab kami percaya dan yakin kami sembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengalahkan maut. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Luar biasa kasih setia Tuhan, luar biasa pengorbanan Tuhan, dan dahsyat Tuhan Yesus telah bangkit untuk Anda dan kita semua. Haleluya. Oleh karena itu kita yakin dan percaya kita beroleh hari esok karena Tuhan hidup. Kita tidak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas akan setiap hidup kita karena Yesus beserta dengan kita. Haleluya. Sebab Dia anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan dan Dia mencucikan bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Dia anak Allah. Haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup dan kita tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kita gak perlu cemas karena hidup kita ada di tangannya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku dan dosamu, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup dan ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, kita gak perlu khawatir, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Yes, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dia hidup buat kita semua. Dia hidup, Dia bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan setiap sakit penyakit, setiap belenggu dosa. Haleluya. Sebab itu kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita mengibarkan panji-panji Tuhan. Mari kita bangkitkan roh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hai anak-anak Tuhan, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita serukan. Lebih dari pemenang dalam segala
pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah setiap gereja-gereja Tuhan, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya, haleluya. Kibarkan panji Tuhan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya Yesus. Setiap pemenang-pemenang Tuhan, kita sorak-sorai untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kalau kami hidup karena Engkau Tuhan. Dan selama kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Sebab Engkau kebenaran yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendakku, ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu. Tetap memandang-Mu, yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup karena-Mu Tuhan, ku hidup bagi-Mu. Hatiku kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dan selama kami hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu, yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hati kami Tuhan tetap menyembah-Mu, yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tidak pernah bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hanya kasih-Mu, hanya kasih-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah buat kami Tuhan. Kasih setia-Mu Bapa tidak pernah berkesudahan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Yesus.
Terima kasih Yesus. Kasih setiamu Tuhan melimpah setiap hari buat kami. Kuasa kebangkitanmu Tuhan itu yang mampukan kami untuk lalui hari-hari kami. Kami percaya hari esok indah dan terang karena kami berpengharapan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah setiap puji-pujian kami, biarlah berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau buka hati kami, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk benih firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau telah urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti kebaktian online service ini sudah diberkati lewat puji-pujian. Karena Roh Kudus hadir pada waktu orang percaya memuji-muji Tuhan dengan segenap hati. Kita masuk dalam firman Allah yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca pada ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Kebangkitan Kristus. Ini yang pasti terjadi, bukan omong kosong. Yesus yang mati di atas kayu salib dikuburkan dalam kubur yang baru dari Yusuf dari Arimatea. Tapi pada hari ketiga, Yesus yang mati itu bangkit dari antara orang mati. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara yang kekasih, saya ingin kita menikmati makna kebangkitan. Dua orang yang di tepi kubur itu adalah malaikat-malaikat berkata kepada perempuan-perempuan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus tidak mati. Yesus hidup. Jangan cari Yesus di dunia orang mati. Yesus ada dalam kerajaan sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, sedang berdoa untuk saudara dan saya, supaya kita berkemenangan, supaya kita semua gereja Tuhan menjadi satu,
masuk kepada gereja yang sempurna. Haleluya. Saudara yang kasih, mari kita mau melihat makna kebangkitan Kristus. Apa yang terjadi setelah Yesus bangkit? Apa berkat kebangkitan untuk saudara dan saya? Pertama-tama firman Allah katakan ada damai sejahtera untuk gereja Tuhan. Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Jadi damai sejahtera Kristus itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Sambutlah Yesus, maka saudara akan dapat damai sejahtera. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Haleluya. Jadi saudara, kita dapat damai sejahtera Yesus Kristus. Yang kedua, makna kebangkitan Yesus. Ada pengutusan bagi setiap bapak, ibu, saudara dan saya. Kita diutus ke dalam dunia untuk menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Buah adalah perbuatan baik kita yang bermanfaat kepada orang lain. Tapi buah yang terutama adalah jiwa-jiwa di mana mereka terima Injil Kerajaan Sorga. Mereka percaya Yesus. Mereka ditebus dari dosanya. Ini buah dan buah ini kekal. Haleluya. Saudara yang kekasih, jadi makna yang kedua, kita menjadi pelayan-pelayan Injil Kerajaan Sorga. Kita diutus untuk mencari jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Paulus berkata, kalau Yesus gak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu dan sia-sialah pelayanan kami. Tapi puji syukur, Yesus dibangkitkan. Jadi iman kita menjadi berarti pelayanan kita membuahkan hasil. Haleluya. Makna yang ketiga, daripada kebangkitan Yesus adalah saudara dan saya bisa menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Saudara, Yesus berkata, ayat yang ke-22, dan sesudah berkata demikian ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apakah kita harus tunggu doa 10 hari baru terima Roh Kudus? Tidak, saudara. Hari ini kalau engkau buka hati buat Yesus, Yesus mau memberikan Roh Kudus yang dia terima dari Bapa. Dia berikan kepada saudara dan saya, gereja Tuhan, supaya kita bisa berkarya bagi Tuhan. Kita menjadi gereja Tuhan yang kuat dan berkemenangan. Gereja Tuhan yang berdampak bagi dunia ini. Terimalah Roh Kudus ya kepada saudara dan saya. Saudara yang kekasih, kalau Roh Kudus ada pada kita, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah lagi makna kebangkitan berikutnya? Makna kebangkitan yang keempat, saudara harus tahu bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang maha kuasa. Sebab dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia pun berkuasa mempersiapkan makan minum saudara dan saya. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh firman Allah pada Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 kita akan baca. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menurut. Lalu mereka menebarkan. Lalu mereka menebarkan jala mereka. Dan mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Alkitab tulis mereka tidak dapat menariknya lagi karena sangat banyak ikan. Pada waktu mereka menghitung, mereka hitung ikannya sangat banyak.
ada 153 ekor ikan yang mereka dapat. Lalu kata Yesus kepada mereka, ya marilah sarapanlah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus memberi makan minum untuk setiap saudara dan saya. Saudara tidak punya lauk pauk. Saudara bekerja, belum ada hasilnya. Serahkanlah pekerjaanmu kepada Yesus. Waktu murid-murid mentaati, menebarkan jala, maka mereka diberkati Tuhan. Jala itu penuh ikan. Jala itu hampir koyak. Saudara yang kekasih, ada rezeki kalau kita serahkan pekerjaan kita kepada Yesus. Puji Tuhan. Makna yang berikutnya, makna yang kelima. Apakah berkat kebangkitan yang lain? Apakah hanya soal makan minum? Tidak, saudara. Berkat yang kelima adalah kemampuan untuk melayani Tuhan dan gereja Tuhan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan kawanan domba-dombaku. Saudara, ini adalah suatu kepercayaan Tuhan kepada setiap saudara dan saya yang sudah percaya Yesus mati dan bangkit untuk keselamatan kita dan memberi Roh Kudus kepada kita. Dia akan pakai kita semua untuk pekerjaan-pekerjaan rohani, menggembalakan kawan domba Allah, menggembalakan jiwa-jiwa yang lain yang akan Tuhan percayakan kepada setiap Bapak Ibu Saudara-saudari. Engkau menjadi gembala dalam keluargamu. Engkau menjadi gembala untuk teman-temanmu. Bawalah mereka datang kepada Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini makna kebangkitan yang kelima. Saya mau bicara kepada saudara, ada makna kebangkitan yang keenam. Artinya, kita tidak lagi mengikuti keinginan diri sendiri. Tapi kita mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara yang kekasih, ini adalah suatu kedewasaan rohani. Kita tidak hidup pada tempat yang kita kehendaki, tapi ada Roh Kudus yang menghantar kita pada tempat mungkin secara daging kita nggak suka. Tapi disitulah saudara dan saya harus berada sebagai hamba-hamba Tuhan. Melayani di tempat keluargamu, melayani di tempat kerjamu, melayani di tempat di mana engkau sekolah, melayani di tempat di mana engkau tinggal. Mungkin kita tidak suka, tapi kita harus ada di sana melakukan perintah Tuhan. Saudara yang kekasih, dan berkat yang ketujuh soal kebangkitan. Tuhan mencelikkan mata kita. 2 orang murid yang pulang ke Emmaus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus yang datang bercakap-cakap dengan mereka. Tetapi dikala mereka panggil Yesus untuk mampir ke rumah, lalu Yesus mengambil roti, lalu dia berkati dan dia memberikan roti pada waktu dia makan. Firman Allah katakan, terbukalah, celiklah mata mereka, lalu mereka mengenal Yesus. Saudara, ini yang sangat penting. Kita harus mengenal Yesus. Pada Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, sudahkah matamu terbuka dan engkau mengenal Yesus seutuhnya? Yesus seutuhnya adalah Yesus dengan firman yang diberikan kepada saudara dan saya. Kita harus memahami firman Allah. Bukan hanya percaya Yesus. Yesus bilang, kalau engkau percaya kepadaku, kalau engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Terima Yesus, terima firman Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara, biarlah setiap kita, mata kita tercelik.
Tidak ada satupun kita yang hanya mengikuti Yesus tanpa pengertian. Tapi semua kita dapat menikmati arti kebangkitan. Kita ulangi dengan cepat. Apakah yang kita peroleh dari makna kebangkitan itu? 7 hal yang besar. 1, ada damai sejahtera. Yang kedua, ada pengutusan. Yang ketiga, ada Roh Kudus yang diberikan kepada saudara saya. Yang keempat, ada berkat jasmania, di mana saudara diberikan kecukupan bahkan berkelebihan soal makan dan minum. Yang kelima, saudara bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menggembalakan kawanan domba Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita semua ada dalam berkat kebangkitan. Yang keenam, setiap saudara tercelik mata kita untuk dapat mengenal siapakah Yesus. Dan dengan firman yang sudah diberitakan kepada kita, kita dapat mentaati Yesus. Saudara yang kekasih, Yesus sudah bangkit. Kita tidak usah cari di antara orang mati. Saudara, yang ketujuh adalah setiap saudara saya pasti ada problem. Tetapi mari kita mengerti, Yesus dia sudah bangkit. Dia melihat saudara, dia tahu persoalan saudara. Dan dia dapat tolong setiap saudara dan saya yang butuh pertolongan dari dia. Tuhan berkati kita semua, haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih untuk sabda Allah. Terima kasih kami punya Yesus yang mati dan bangkit. Terima kasih kami diberikan pengertian pada hari ini. Bapa, Yesus yang sudah bangkit memberikan kami damai sejahtera. Kami hidup dalam ketenangan. Yesus yang bangkit memberikan kami kepercayaan untuk menjadi alat Tuhan, mengutus kami ke dalam dunia ini untuk menghasilkan buah. Yesus yang bangkit naik ke sorga memberikan kami Roh Kudus. Yesus yang bangkit memberikan kami segala kebutuhan yang kami perlu untuk hidup di dunia yang fana, mencukupkan, membuat lebih juga makan dan minum kami. Yesus yang bangkit mempercayakan perkara rohani pada kami. Yesus yang bangkit, dia dapat mengatasi persoalan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami beroleh berkat-berkat kebangkitan. Kami adalah orang-orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kami percaya penuh bahwa kebangkitan itu ya dan amin. Dan berkat kebangkitan sudah menjadi milik kami semua. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua tangan saudara, berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan, untuk pemerintah kita. Bapa, dalam nama Yesus, tolong pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Lindungilah dari teroris, lindungilah dari celaka Tuhan. Kami berbuat baik, melayani sesama. Kami melayani pekerjaan Tuhan. Lindungilah kami Tuhan. Tolong pemerintah kami mengatasi masalah negara. Baik masalah COVID, baik masalah teroris. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan tolong beri keinsafan pada orang-orang yang berniat jahat untuk memecah belah nusa dan bangsa kami. Tuhan tolong supaya keadaan negeri aman, pemerintah dapat menguasai situasi yang ada. Bahkan membasmi teroris-teroris yang merusak kesatuan bangsa. Berkatilah jemaat Tuhan, pekerjaan umat-Mu, pendidikan umat-Mu, pelayanan umat-Mu, berkatilah rumah tangga umat-Mu. Semua kelimpahan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami semua mau hidup dengan kuasa kebangkitan Kristus. Maut sudah dikalahkan karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang punya persoalan ditolong Tuhan dengan ajaib. Yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami ucapan syukur, kami sudah berdoa. Dan sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan, pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, pengertian. Damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah
menjadi alat berkat Tuhan bagi sesama untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jadi garam dan terang dunia. Kami ucapkan syukur dan sudah berdoa mengakhiri kebaktian online service ini di hari raya Paskah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Haleluya. Tuhan berkati saudara semua. Mari kita mengibarkan panji-panji Tuhan. Mari kita bangkitkan roh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hai anak-anak Tuhan, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita serukan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah pimpin kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa